perspektif analisis faktor penambah terhadap calon misionaris dalam pelayanan misi lintas budaya, ya. Apalagi kita yang ada di Timika ini, ya, ada beberapa budaya, ya, banyak ya, khususnya Papua. Nah, memang kita semua memang dipanggil untuk membawa mengerjakan misi, ya. Kita tahu sendiri bahwa ya di dalam Alkitab itu terdapat 79 kali dalam kitab Perjanjian Baru, ya, itu tentang misi, ya. Nah, kita melihat bahwa kita memang harus meresponi apa yang sudah firman Tuhan katakan. Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengajar mereka melakukan sesuatu yang telah diperintahkan. Nah, saya sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh dosen tadi, ya, Bapak Ramses, bahwa memang bagi kita orang Manado memang diperhadapkan dengan budaya-budaya yang kadang-kala walaupun di perantauan itu ya kita temui, ya, kadang-kala kita mentolak mereka tapi saya di Timika harus belajar lebih taat kepada firman Tuhan. Ada ini sekedar saya sampaikan untuk menjadi bagian untuk Pak John sebagai hamba Tuhan dan juga tadi Salina sebagai tunas, ya. Iya. Jadi kita punya tunas ini hamba Tuhan juga, ya. Nah, saya tidak suka dengan beliau karena ya ketika mereka memimpin ada ritual, beliau ada di situ. Ya, puji Tuhan, umur masih muda, tahun kemarin telah dipanggil oleh Tuhan, ya. Nah, ini saya disayangkan karena ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah untuk ikut, beliau juga ada di situ, ya. Dan sampai ritual asap-asap itu masih ada di dalam mobil dan mereka demonstrasi. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, saya mau tanya kepada Pak John, mungkin ya di Jayapura, Sentani, mungkin memang hal-hal itu kita harus berani, ya, berani untuk menantang, ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, Pak John, bagaimana caranya untuk menolak hal itu tapi untuk ada di baik kerukunan-kerukunan, ya, seperti ya pertemuan-pertemuan, ya. Jadi bagaimana Pak John caranya untuk menolak hal itu, budaya-budaya yang sudah ya tertanam dari kecil, ya, kita orang Sulawesi Utara. Nah, bagaimana Pak John untuk caranya untuk bisa, ya, dengan bijak, tentunya dengan bijak untuk bisa menolak, ya, hal itu. Baik, jadi memang pada awalnya waktu saya menjadi pimpinan Ormas, saya belum jadi hamba Tuhan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ya saya masih toleransi yang hal-hal yang, tapi begitu dengan berjalannya setelah saya mulai sekolah Alkitab, saya mulai kurangi. Jadi itu saya bilang kita cuma buat seperti tari-tarian. Jadi sekarang yang terjadi sekarang ada di kabupaten. Jadi saya sudah buat semacam tari-tarian. Kalau ada tamu, menyambut tamu, itu tari-tarian penyambutan tamu orang-orang besar. Jadi saya mulai dikurangi. Jadi tidak ada lagi, kalau memang masih ada yang ormas-ormas lain mereka pakai asap-asap. Tapi saya tekankan di yang saya pimpin, tidak boleh. Kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Sekarang mereka semua itu memang ada tarian kepasaran, tetapi itu hanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu, cuman seremonial begitu. Ya, saya
berjalan ya visi. Maka kita sekarang di ormas itu ada ibadah. Jadi setiap minggu kita ada ibadah, diisi dengan ibadah. Jadi bukan diisi dengan tari-tarian terus apa ada, tidak. Sekarang ibadah yang lebih banyak. Oke, baik ya. Satu lagi pertanyaan ya. Kita sebagai hamba Tuhan, Pak John juga sebagai hamba Tuhan, memang seperti sudah kita tahu bahwa misi tadi sudah dikatakan bahwa dalam bahasa Latin misio yang berarti pemutusan ya. Saya mau bertanya, mungkin selama ini ketika Pak John dipanggil Tuhan, ya saya tahu persis pengalamannya, kita semua ada pengalaman ya. Dan ketika Pak John dipanggil Tuhan, sejauh mana Pak John menangkap ini ya, visi untuk Pak John melaksanakan ini, pemutusan ini yang memang Tuhan sudah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, memang kita semua pasti dipanggil ya. Makanya ada ayat katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi orang-orang seperti ini sebetulnya bukan Tuhan tidak mau memakai mereka, tapi untuk mereka tidak terpilih ini oleh karena ya bukan karena Tuhan tidak memilih mereka yang tidak mempersiapkan. Contoh ya, ketika Gideon ya, jadi memang Tuhan memilih orang-orang yang punya ya itu yang baik ya, karena melayani Tuhan ya, apalagi untuk menjalankan misi yang ada ya. Jadi menurut Pak John ketika menjadi hamba Tuhan, ada misi apa yang Pak John akan kerjakan ya, khususnya di tanah Papua dengan budaya-budaya ini. Baik. Jadi kebetulan saya dipanggil Tuhan ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, kenapa saya tidak dipanggil dari waktu masih muda? Sudah dalam dosa tua, tapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tadinya waktu saya sekolah, pikiran saya yang penting saya sudah mengerti firman. Saya sudah bisa berdoa karena saya pimpinan. Jadi ketua rukun di kabupaten, pimpinan ormas. Kadang-kadang saya mesti berdoa. Jadi saya nggak usah harus belajar firman. Dengan begitu saya sekolah. Tadinya saya pikir ya sampai kelas 1 saja. Ini cerita sedikit pengalaman Pak. Saya pikir sampai kelas 1 saja. Tetapi begitu saya belajar, saya memahami firman, akhirnya saya sangat diberkati sekali dengan firman. Makanya saya ambil keputusan, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan bahkan di organisasi saya, wakil saya sudah mulai sekolah jadi hamba Tuhan. Sudah ada berapa yang sekolah mau jadi hamba Tuhan. Jadi saya itu mau memenangkan orang-orang ya, memang Tuhan panggil orang-orang yang bukan orang-orang lain. Tuhan panggil orang-orang yang tidak baik. Makanya yang berkumpul di lingkungan saya orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang tidak baik, dan termasuk saya sendiri. Makanya mereka menjadi juga melihat saya, karena kehidupan saya, latar belakang saya mereka tahu, sehingga saya dipanggil Tuhan. Maka mereka mulai ikut, dan saya bertekad saya mau memenangkan jiwa-jiwa.
Oke, makasih.